Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutafakur Rohmah, salah seorang dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran, dan video ini dibuat berdasarkan prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia, saya menjalankannya atau saya mengajarkan, saya mengampu dengan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun pengertiannya, delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada para mahasiswa. Yang kedua, interaksi, bagaimana saya berinteraksi dengan para mahasiswa. Dan yang terakhir adalah asesmen, bagaimana saya memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa. Apakah sudah sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, dengan materi-materinya, dan berikutnya capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa serta ragam bahasa Indonesia. Mahasiswa mampu membedakan ejaan yang disempurnakan, kata-kata, diksi, serta kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun paragraf dalam bahasa Indonesia dan mengarang pidato karya. Berikutnya, mahasiswa mampu memanfaatkan kerangka karya ilmiah sebagai dasar dalam menyusun suatu kemarahan memecahkan serta menggunakan penulisan dan metode yang baik dan benar untuk menggunakan kemampuan. Adapun beberapa materi yang akan disampaikan pada satu semester tahun 14 kali pertemuan. Yang pertama tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ejaan dan kata. Berikutnya kalimat dan paragraf. Untuk KTI ada dua karena memang bobot KTI adalah penekanan pada mata kuliah ini dibagi menjadi dua, KTI 1 dan KTI 2. Karena pada pada kesempatan kali ini yang akan kita tekankan atau akan kita bicarakan adalah materi perkuliahan dengan fokus pada karya tulis ilmiah, maka SBMK ada dua yang akan saya jelaskan khusus pada materi KTI. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan perencanaan penulisan KTI, mahasiswa mampu menyusun kerangka karangan ilmiah dan membuat KTI. Sedangkan untuk indikator penilaiannya adalah mahasiswa bisa menerangkan hakikat karangan ilmiah, mengutarakan sistematikanya, menjelaskan ciri-cirinya, menguraikan syarat-syarat, menyimpulkan fungsinya, serta menjelaskan perbedaan topik dan judul pada karangan. Kemudian, mahasiswa juga mampu untuk merumuskan kerangka karangan ilmiah, mencari rujukan karya ilmiah, membuat kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, serta pada akhirnya mahasiswa mampu menjelaskan materi secara umum. Adapun kriteria dan bentuk penilaian adalah ada dua, non-tes dan tes. Untuk non-tes, kejelasan perencanaan KTI. Untuk tes, kesesuaian dengan kaidah sistematika dan kerangka karangan. Sedangkan metode pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama secara umum, yang kedua ini khusus untuk karya tulis ilmiah. Metode yang pertama adalah student facilitator and explain, bagaimana mahasiswa menjadi pusat pembelajaran di kelas. Kemudian problem based instruction and learning, bagaimana kita bisa menyelesaikan, mahasiswa juga mengerti bagaimana instruksi dan bagaimana belajar bersama dosen. Ada pula exchange mind, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Untuk metode yang kedua, dalam materi KTI, pusat penekanan perkuliahan berada pada mahasiswa, sehingga metode-metode pembelajarannya menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk menyerap informasi dari dosen mengenai analisis mendalam tentang KTI atau karya tulis ilmiah. Setelah itu, mahasiswa saya sarankan untuk mengambil rujukan dari jurnal ini. Mengenai penugasan, ada 3 macam, tugas kelompok, tugas individu, dan tugas akhir. Pada tugas kelompok ini, mahasiswa membagi diri berdasarkan jumlah mahasiswa di dalam satu kelas, kemudian membagi menjadi beberapa materi. Kelompok pertama membahas tentang ejaan, kelompok kedua membahas tentang kata, kelompok ketiga membahas tentang kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia, kelompok keempat membahas tentang paragraf, dan kelompok kelima membahas tentang KTI pada proses awal. Kemudian setelah UAS, mereka dan saya sebagai dosen akan membahas bersama-sama bagaimana KTI secara tuntas. Untuk tugas individu, pada
Setiap pertemuan, dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima, mahasiswa mempunyai tugas individu untuk merangkum seluruh materi yang dipresentasikan oleh kelompok lain dan dikumpulkan juga didiskusikan di sana. Sedangkan yang ketiga adalah tugas akhir. Tugas akhir ini sebagai prasyarat untuk mengikuti UAS, yaitu membuat laporan hasil penelitian karya penelitiannya, baik lisan maupun tulisan. Untuk tulisan mereka presentasi apa yang sudah mereka hasilkan, apa yang mereka sudah dapatkan di lapangan tentang karya fisiknya yang mereka buat, dengan laporan tulisnya adalah laporan cetak mengenai karya tulisnya yang kita mereka buat. Satu porsi nilai akhir mahasiswa menjadi memang tidak menjadi memang yang pertama usahakan bahwa sudah diikuti dan kelompok keadilan di kelas dan partisipasi di kelas. Dengan banyak dari masa dan totalnya adalah demikian yang bisa saya sampaikan untuk di awal mengenai bagaimana prinsip dia atau dia ini dilaksanakan pada proses dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat pagi teman-teman. Akuntansi, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam keadaan yang sehat ya, teman-teman. Dan walaupun kondisinya tidak tidak secara langsung karena memang kita agak terbatas waktu dan tempatnya ya. Jadi kita hari ini kuliahnya Zoom gitu ya. Memang memang masih bisa kita kuliah secara online begitu ya. Teman-teman, saya cek dulu, cek kehadiran teman-teman. Ini ada yang terlambat, Icana Bella ini terlambat, tak apa-apa. Saya cek dulu kehadirannya. Sherly ada, Sherly? Oke, Anissa, Herly, Yunita, Angel, Kurnia, Windy, Nur Aziza, Husnul Khotimah, Desi, Helmi, Siti Hasanah, Ahmad Sultan, Vira, Muhammad Catur, Firdausia, Sylvia, Silviana, dan Ica Nabela. Mbak Ica bisa di-on-kan kameranya, karena memang kalau Zoom itu kita kadang nggak tahu ya teman-teman ya, bagaimana kondisi sinyal begitu ya, barangkali susah sinyal dan sebagainya begitu. Teman-teman, kalau pada pertemuan berikutnya kita sudah membicarakan tentang KTI. Hari ini saya sekadar mengingatkan kembali karena kita baru baru selesai UTS ya. Saya coba untuk share screen sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal pada awal pertemuan. Kalau sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran, kita telah sampai di pertemuan setelah UTS, yaitu kita membahas tentang KTI. Nah, ini teman-teman akan membahas tentang ini. Ya, tutup dulu. Saya ke bagian ini, teman. Teman-teman bisa melihat slideshow saya? Bisa, Bu. Oke, Bisa. siap. Terima kasih. Bisa, Bu. Siap. Di dalam KTI ada beberapa hal yang akan kita bicarakan, teman-teman. Kalau pertemuan kemarin, teman-teman sudah membahas tentang bagaimana mengurai judul dan sebagainya seperti itu, tapi hanya eh, dasarnya saja, bukan sampai ke dalam. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi, seperti apa KTI itu dibuat, kemudian akan jadi apa, ambilnya dari mana, apa saja isinya, seperti itu. Ada 10 hal yang akan kita bicarakan di pertemuan di pagi hari ini. Yang pertama kita akan berbicara tentang judul, pendahuluan, kemudian pentingnya membuat KTI, struktur, metodologi, beberapa tips, contoh, kesalahan umum yang sering teman-teman lakukan, begitu, tanya jawab, dan beberapa hal nanti. Oke, kita ke pertama dulu. Nah, ini kalau secara letterlek, teman-teman, kalau kita berbicara tentang karya tulis ilmiah, karena belakangnya ada kata ilmiahnya, otomatis yang kita bicarakan adalah hal-hal berbau ilmiah, begitu. Ada yang dimaksud atau ada yang menjelaskan tentang tulisan berbasis penelitian, kemudian tulisan yang sistematis dan terstruktur, kemudian ada tulisan yang
memang ditujukan untuk hal-hal yang berbau ilmiah gitu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman, ada yang tahu kira-kira karya tulis ilmiah kalau menurut kacamata teman-teman itu sebenarnya seperti apa? Oh, ada yang rese. Coba Yunita. Gimana menurut Yunita? Baik, Bu, izin menjawab. Menurut saya, karya tulis ilmiah adalah jenis tulisan ilmiah, Bu. Oke. Oh, ada lagi Windy. Gimana kalau menurut Windy? Menurut saya, Bu, karya tulis ilmiah itu adalah wadah untuk menuliskan penelitian. Ada lagi? Oke, ya, jadi itu ya. Betul berarti teman-teman apa yang diceritakan teman-teman atau yang disampaikan teman-teman tadi bahwa memang karya tulis ilmiah itu intinya adalah seperti yang saya sampaikan, hal-hal yang berbau ilmiah gitu. Ada sistematika di situ. Tulisan yang tersistem dengan baik, tulisan yang basisnya memang sebuah penelitian seperti itu. Nah, di karya tulis ilmiah ada apa saja? Selain definisi yang teman-teman sampaikan, apa? Kita untuk apa membuat karya tulis ilmiah? Atau tujuannya ngapain sih sebenarnya kita membuat karya tulis ilmiah? Untuk apa kita membuat karya tulis ilmiah itu? Yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan analisis dan sintetis teman-teman. Untuk membuktikan pemahaman dan penguasaan teman-teman. Kemudian, dan yang terakhir adalah berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi. Teman-teman ini nanti akan menjadi apa begitu? Atau ada hal apa yang akan dibicarakan di akuntansi? Kira-kira kalau membuat KTI yang berbau akuntansi atau tidak seperti itu. Nah, pentingnya yang berikutnya adalah pentingnya KTI. Untuk apa sih kita membuat KTI? Ternyata ada 3 hal. Sederhananya adalah yang pertama meningkatkan pemahaman secara teoritis. Mendalami teori-teori akuntansi yang teman-teman pelajari. Walaupun teman-teman ini baru semester 2, tapi selama semester 2 itu kira-kira sudah memperoleh apa ketika di perkuliahan? Ada hal-hal baru tidak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah aplikasi praktis. Kan tidak mungkin teman-teman akan belajar di dalam kelas saja. Pasti ada semacam praktik-praktik yang secara langsung, tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas, membantu perbankan dan sebagainya, misalnya seperti itu. Apalagi ada beberapa teman yang juga punya usaha di bidang garment misalnya, atau di bidang online shop seperti itu. Dan yang terakhir adalah kontribusi terhadap profesi, seperti yang saya sampaikan barusan tadi itu. Nah, ini kita langsung ke struktur, teman-teman. Kalau kemarin kita membicarakan dasarnya saja, ini langsung ke strukturnya. Kira-kira kalau membuat KTI ada apa saja isinya? Pertemuan lalu, saya sempat membahas ada 3 hal penting, pendahuluan, isi, dan penutup begitu. Nah, ini lebih rinci lagi ternyata, teman-teman. Ada judul, judulnya harus menarik dan jelas. Kemudian ada abstrak. Apa bedanya abstrak dengan pendahuluan? Kalau abstrak ini lebih ringkas daripada pendahuluan. Kalau pendahuluan, kemarin saya ceritakan pendahuluan itu seperti market-market rumah yang kita bisa melihat posisinya, tapi tidak tahu secara detailnya, seperti itu. Ada pula tinjauan pustaka, bab 2, kajian teoritis atau isi, saya kemarin menyebutnya. Ada lagi metode penelitian, ini belum saya sempat bahas yang kemarin. Nah, di metode penelitian ini kira-kira apa? Sebetulnya bisa juga dimasukkan ke bab 2, disampaikan di situ. Ada apa saja, seperti apa sih penelitian teman-teman di bidang akuntansi atau yang lainnya? Siapa yang diteliti, penelitiannya seperti apa, membicarakan apa, begitu. Hasil penelitian ini juga bisa masuk juga ke bab 2, tapi dibedakan ini. Hasilnya apa sih ketika teman-teman meneliti kemarin? Memperoleh apa saja, analisisnya apa saja, seperti itu. Nah, kemudian pembahasan ini adalah hasilnya dari metode dari tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian dibahas di sini, dianalisis. Oh, ternyata kalau menggunakan subjek ini ketemunya hasilnya seperti ini. Oh, ternyata kalau meneliti secara langsung di pasar misalnya atau di bank misalnya, hasilnya seperti ini ya. Oh, kalau beda subjek lagi ternyata hasilnya seperti ini. Nah, itu kita bahas di bab bahasa. Kemudian berikutnya terakhir adalah simpulan dan saran. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu atau di bab 3-nya, bab terakhirnya.
Berikutnya ada metodologi penelitian. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi itu. Jenis penelitiannya seperti apa? Teknik pengumpulan datanya seperti apa? Analisis datanya seperti apa? Ini tidak saya bicarakan secara rinci. Sering saya sampaikan bahwa nanti kita akan merinci di semester eh, 3, 4, 5 begitu. Jadi ini dasar-dasarnya saja, tidak akan saya bahas lebih lanjut lagi. Kita ke, nah ini juga agak penting. Menyusun KTI. Selain daripada yang saya sebutkan tadi, ketika teman-teman menyusun KTI, kita atau teman-teman harus memilih topik yang relevan. Topik yang menarik minat dan relevan dengan perkembangan terbaru. Kira-kira dalam bidang akuntansi ada hal-hal baru apa? Kalau misalnya Bu, terlalu sulit kalau berbicara tentang akuntansi Bu. Kalau misalnya mau berbicara tentang Banyuwangi dan akuntansi bagaimana? Oh, tidak masalah begitu. Atau hal lain misalnya budaya Bu, tidak akuntansi. Karena kami 2 semester sudah pusing membicarakan akuntansi, misalnya seperti itu. Bisa nggak kita atau kami membicarakan atau menganalisis atau membuat penelitian tentang hal-hal lain? Oh, tidak masalah begitu. Yang berikutnya, sumber referensi yang kredibel. Nah, sumber referensi ini teman-teman, saya kemarin sempat menyampaikan sedikit, bisa teman-teman cari di Google Scholar atau Google Cendekia untuk mencari jurnal-jurnal yang sudah diteliti. Dan itu yang dimaksud dengan sumber yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnal yang sudah dibuat oleh orang lain di luaran itu bisa dipertanggungjawabkan karena sudah dibuat jurnalnya begitu. Kemudian berikutnya adalah ikuti pedoman penulisan yang berlaku. Kemarin sempat kita sepakati sedikit bahwa kita hanya akan membuat KTI yang terdiri atas 3 bab. Tadi yang saya sampaikan di awal tidak masalah. Bisa itu juga dimasukkan ke dalam bab 2. Jadi hanya 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, dan terakhir adalah bab penutup. Yang terakhir adalah perhatikan etika penulisan. Ini juga sering saya sampaikan ke teman-teman. Hati-hati atau hindari plagiarisme. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau mengambil catatan orang lain di jurnal, itu teman-teman sarikan dulu, buat sari patingnya dulu. Jangan langsung dituliskan dari internet, di copy paste, dimasukkan ke pilihan teman-teman atau teman-teman menggunakan ChatGPT misalnya. Tidak masalah, boleh tidak masalah. Menggunakan jurnal orang lain sebagai wawasan tambahan juga tidak masalah. Tapi teman-teman, bagaimana caranya teman-teman membuat analisis, membuat penelitian dan sebagainya itu dengan bahasa teman-teman sendiri. Nah, ini beberapa contoh topik, teman-teman. Ada yang berbau akuntansi, ada yang berbau sosial budaya. Tadi teman-teman kan pusing kalau pakai akuntansi. Kemarin sempat teman-teman bilang, pusing Bu pakai akuntansi, kita coba pakai yang lain. Nah, ini bisa teman-teman pakai yang lain. Yang pertama itu ada sosial budaya. Misalnya, ini teman-teman, ini contoh-contoh yang teman-teman bisa ambil. Contoh topik ini. Pengaruh sosial media terhadap perubahan nilai dan norma sosial di kalangan remaja. Kemudian bisa juga peran teknologi dalam melestarikan dan menyebarluaskan warisan budaya. Dinamika interaksi sosial dalam komunitas multikultural. Pengaruh urbanisasi terhadap identitas budaya masyarakat perkotaan. Berikutnya ada lagi pelestarian bahasa daerah sebagai upaya mempertahankan identitas buaya, kok buaya begitu? Budaya. Kenapa saya teringat buaya jadinya identitas budaya begitu ya. Kemudian adalah peran pendidikan formal dalam mengajarkan nilai-nilai budaya tradisional. Berikutnya tentang pariwisata. Ada pengaruh pengaruh apa nih? Pengaruh media sosial terhadap perubahan nilai dan norma sosial di kalangan remaja dan sebagainya begitu. Teman-teman, hal-hal ini sangat dekat dengan kondisi teman-teman begitu ya. Artinya yang saya catatkan di sini itu karena kemarin teman-teman cerita kalau mengambil dari akuntansi agak kesulitan, ini yang sangat dekat dengan teman-teman begitu. Nilai-nilai budaya, kemudian nilai pariwisata, ada lagi norma sosial dan sebagainya seperti itu. Tapi saya buatkan juga ini, saya coba 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 buatkan untuk yang keuangan. Nah, ini mungkin ada yang mau berpusing-pusing ria. Tapi masih berhubungan dengan kondisi Banyuwangi itu. Karena teman-teman mau tidak mau kita itu harus melihat yang dekat-dekat dulu dengan kita. Misalnya di Banyuwangi ada apa nih gitu. Atau di Banyuwangi sedang booming apa misalnya. Oh, sedang dekat dengan Gandrung Sewu. Nah, kita bisa ambil dari situ. Kira-kira di Gandrung Sewu itu apa yang bisa diambil oleh teman-teman jurusan akuntansi? Gitu ya.
apakah UMKM-nya, apakah ketika pada saat Gandrung Sewu itu terjadi eh, kenaikan pembelian atau penjualan di UMKM di sekitar Pantai Bum, karena kalau Gandrung Sewu kan lokasinya di Pantai Bum ya. Apakah itu begitu? Nah, ini saya coba buatkan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ini pengaruh pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Banyuwangi. Kemudian ada efektivitas pengolahan anggaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada lagi analisis pengelolaan keuangan pada industri pariwisata di Banyuwangi dan sebagainya begitu. Evaluasi tata kelola keuangan desa di Banyuwangi. Jangan berpikir terlalu sulit, teman-teman, karena kadang kita bisa mencari penelitian dari hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Tadi sempat saya sebutkan ada yang teman-teman ternyata ada yang punya usaha online shop misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah lifestyle atau gaya hidup. Ini bisa teman-teman lihat di sini beberapa contohnya ya. Cafe dan Hidden Gem Banyuwangi misalnya, atau peran festival dan event lokal dalam mempromosikan gaya hidup juga bisa. Nah, ini yang penting juga ini. Sering sekali teman-teman melakukan kesalahan. Kesalahan umum dalam penyusunan karya ilmiah. Kurang referensi. Nah, ini karena teman-teman kurang membaca. Teman-teman masih menggunakan buku misalnya. Kita boleh kok menggunakan buku. Tapi buku-buku yang umurnya kira-kira tidak lebih dari 5 tahun atau tidak lebih dari 10 tahun begitu. Dan seperti saran saya, teman-teman bisa menggunakan jurnal yang sudah ada atau jurnal yang terbaru gitu. Berikutnya, kesalahan yang sering dilakukan adalah analisis data yang lemah, kurang mendalam atau tidak sesuai dengan metode yang digunakan. Berikutnya, tidak mematuhi pedoman penulisan. Tidak mematuhi pedoman penulisan ini karena teman-teman tidak tahu tulisan bakunya mungkin, atau tanda titik komanya, bagaimana mengawali sebuah paragraf seperti itu. Ada beberapa kekeliruan sering yang dilakukan teman-teman. Ini hampir terakhir. Manfaatnya KTI bagi mahasiswa meningkatkan keterampilan analisis dan penulisan, bagi ilmu pengetahuan memberikan wawasan baru, terutama dalam bidang akuntansi, kalau memang teman-teman mau mengambil literatur akuntansi. Dan yang terakhir adalah mendorong untuk motivasi dan berkontribusi positif melalui penelitian yang berkualitas. Jadi tidak sekadar pura-pura atau epok-epok meneliti saja gitu, walaupun kita penelitiannya masih warming up atau pemanasan gitu teman-teman. Nah, ini proyeknya teman-teman bisa teman-teman lakukan. Jadi sempat saya share sedikit beberapa topik, ada sosial budaya, keuangan, pariwisata, dan lifestyle. Oke. Nah, sekarang gantian. Kita saatnya berdiskusi, teman-teman. Kira-kira dari beberapa yang saya sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Bentar, saya cek dulu. Oke, saya stop share ya. Nur Aziza, oke, silakan. Izin bertanya, Bu. Oke. Bagaimana cara mudah kita untuk menentukan tema dan judul untuk penelitian KTI kita? Oke. Karena kan kita seringkali merasa kayak stuck gitu, udah nemu judul tapi ternyata nggak bisa ngerjakannya gitu. Terima kasih. Gimana cara menentukan tema atau melanjutkan setelah ketemu tema? Boleh dilanjutkan gitu ya, Nur Aziza? Betul. Iya, sama cara menentukan tema yang mudah. Oke, cara menentukan tema yang mudah. Tadi sempat saya spill sedikit. Saya beritahu sedikit. Tema itu, teman-teman sekiranya mencari tema itu yang ada di dekat teman-teman saja. Jangan terlalu jauh. Teman-teman boleh membaca jurnal, tapi teman-teman harus ingat, kira-kira itu relevan tidak dengan yang ada di sekitar teman-teman. Di Banyuwangi itu, kalau kita mau lihat pariwisata, atau Nur Aziza ini rumahnya di mana misalnya? Mbak Nur rumahnya di mana? Singatrunan, Bu. Oh, Singoturunan. Di Singoturunan ada apa kira-kira? BEC lewat Singoturunan enggak? Kita bisa nggak dari Enggak, BEC? Oh, enggak lewat ada Karnaval. ada barongan.
Nah, itu bisa dari situ. Dihubungkan dengan misalnya potensi wisata, kemudian kira-kira barongan ini narik-narik uang nggak dalam tanda kutip seperti itu. Jangan ambil tema yang terlalu jauh, ambil yang ada di sekitar kita. Oke, ada lagi Angel? Gak apa-apa Angel, satu lagi deh. Boleh. Selamat siang, Bu. Sebelumnya izin bertanya, Hmm? terkait pemaparan materi KTI sebelumnya itu, kira-kira yang membuat KTI itu terlihat susah di awal itu apa ya, Bu? Terima Oke, kasih. baik. Ini juga pertanyaan kita semua rasanya ya, kenapa kok KTI itu susah ya nulisnya? Mengapa KTI itu terlihat susah dan teman-teman bagaimana memulainya, bagaimana mengakhirinya? Karena teman-teman mungkin belum membuat kerangka. Nah, ketika teman-teman mau membuat sesuatu itu harus ada jalannya dulu. Kira-kira petanya mau kemana nih? Nah, itu jadi hal yang penting. Oh, setelah ketemu tema, bahas judul. Setelah ketemu judul ngapain? Oh, ternyata stuck nih di bab 1. Apa yang membuat stuck? Oh, nggak ketemu cara memulainya bab 1 seperti apa. Nah, itu dicari dulu teman-teman. Kalau teman-teman punya koridor atau punya kerangka, gampang. Tapi kalau teman-teman tidak punya kerangka misalnya bab 1 mau membicarakan apa nih? Nah, itu yang menjadi kesulitan. Bab 2 membicarakan apa nih? Nggak ngerti, nggak ketemu. Nah, itu juga yang membuat kesulitan. Jadi saran saya, teman-teman agar tidak menemukan kesulitan atau stuck, membuat kerangka dulu deh. Kerangka ini tujuannya kalau memang teman-teman kesulitan bisa dibaca lagi. Oh iya, sudah selesai di sini. Oh, ini yang nggak bisa. Oh, ini yang tidak bisa. Gitu. Jadi teman-teman buat kerangka dulu. Gitu ya, Angel? Sudah cukup? Oke, semoga cukup. Baik, teman-teman. Terus, terima Oke, terima kasih, Angel. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya tadi. Mungkin kita lanjut secara offline ya pertemuan kita karena suatu kondisi kita hari ini harus Zoom gitu ya. Mungkin ada satu orang yang mau menyatakan atau memberikan satu kesimpulan atau satu conclusion dari pertemuan kita di siang pagi menjelang siang ini kayaknya. Ada satu orang yang memberikan kesimpulan? Oke, Kurnia, minta tolong. Sip, 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 sip. Silakan. Silakan. Kurang jelas suaranya. Atau langsung diganti ini. Bisa terdengar? Oh, oke, oke, terdengar. Oke, sip. Perkenalkan, nama saya Kurnia Putri Rustam. Jadi dari materi KTI ini sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Kayak ketika mempelajari KTI ini seperti mempelajari tentang kehidupan yang dicatat dan dianalisis. Waduh. Terima kasih. Sip, sip, sip. Memang betul seperti itu, teman-teman. Kita mempelajari KTI, kita meneliti tentang diri dan lingkungan kita. Itu. Jadi betul sekali, teman-teman. Satu lagi deh. Ini karena kurang sedikit nggak sampai 2 menit. Coba Silviana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Hmm. Di sini saya mendapat kesimpulan Bu dari materi karya tulis ilmiah Hmm. bahwa karya tulis ilmiah itu sebenarnya merumuskan cara untuk melihat sudut pandang lain dan cara merumuskan subjek dan objek yang diteliti dengan cara-cara yang ilmiah. Waduh, oke. Begitu. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman, semoga hari ini kita mendapat tambahan gambaran tentang karya tulis ilmiah ya. Kita siap ketemu offline untuk berbicara tentang KTI secara lanjut. Terima kasih teman-teman untuk pertemuannya. Semoga hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Sampai ketemu di pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.